Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Irfansyah SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kaila Syahda Rahmania dengan NIM 1715623-065 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang teori belajar behaviorisme, dimulai dari apa itu teori behaviorisme, tokoh-tokohnya, prinsip dasar utamanya, lalu penerapannya, dan juga video demonstrasi dari penerapan teori belajar tersebut serta keunggulan dan kelemahannya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari bagian pendahuluan, di mana teori belajar behaviorisme menekankan perubahan perilaku sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Teori ini berfokus pada peran pembelajaran dalam menjelaskan tingkah laku manusia melalui hubungan mekanistik antara stimulus dan respon. Tingkah laku dianggap dapat diprediksi dan ditentukan oleh aturan serta dipelajari melalui pengalaman sebelumnya. Penguatan berupa reward mendorong perilaku tertentu, sedangkan punishment dapat menghentikannya. Lingkungan memegang peran utama dalam pembelajaran, di mana guru memberikan stimulus untuk memicu respons yang dapat diamati dan diukur. Salah satu bentuk awal teori ini adalah koneksionisme, yang menjelaskan bahwa tingkah laku terbentuk dari hubungan stimulus dan respons yang diperkuat melalui pengulangan. Lalu selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan teori belajar behaviorisme. Yang pertama ada Ivan Pavlov dari tahun 1849 sampai dengan 1936, di mana Ivan ini mengembangkan teori pengkondisian klasik melalui eksperimennya pada anjing, yang menunjukkan bahwa rangsangan netral, yaitu lonceng, dapat menggantikan rangsangan aslinya, yaitu makanan, untuk memicu respons pada anjing, yaitu air liur, melalui asosiasi berulang. Lalu tokoh yang kedua ada Edward Thorndike dari tahun 1874 sampai dengan 1949, di mana mengembangkan teori trial and error yang menjelaskan belajar sebagai pembentukan koneksi stimulus dan respons. Thorndike merumuskan 3 hukum belajar. Yang pertama adalah law of readiness, law of exercise, dan yang terakhir law of effect. Lalu tokoh yang ketiga ada John Watson dari tahun 1874 sampai dengan 1958, di mana teori yang dikembangkan John Watson ini berfokus pada pengaruh lingkungan dalam membentuk tingkah laku yang dipengaruhi oleh interaksi antara stimulus dan respon yang dapat diamati, mengabaikan faktor mental yang tidak dapat diamati. Lalu yang terakhir ada B.F. Skinner dari tahun 1904 sampai dengan 1990, di mana Skinner ini mengembangkan behaviorisme radikal lewat eksperimennya yang terkenal yaitu Skinner's Box, di mana beliau memasukkan tikus untuk belajar menghubungkan menekan tuas dengan makanan yang menunjukkan bahwa perilaku ini dipengaruhi oleh pengalaman dan konsekuensi. Dalam teori belajar behaviorisme ada 4 prinsip dasar. Yang pertama, stimulus dan respon, di mana stimulus adalah faktor eksternal yang mempengaruhi individu, sedangkan respon adalah reaksi atau perilaku yang dihasilkan dari individu atas stimulus tersebut. Lalu yang kedua ada penguatan, di mana ini merupakan untuk memperkuat atau meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku. Nah, penguatan ini ada penguatan positif dan juga negatif. Yang ketiga ada pengkondisian, di mana proses pembelajaran yang melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Ada 2 jenis pengkondisian, yaitu pengkondisian klasik juga pengkondisian operan. Dan yang terakhir ada generalisasi dan diskriminasi, di mana generalisasi adalah kecenderungan individu untuk memberikan respon yang sama terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus awal. Sedangkan diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan antara stimulus yang relevan dengan yang tidak relevan. Nah, di sini ada penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Nah, di sini ada contoh kasus, jika ada guru memberikan stimulus berupa soal perkalian seperti berapa hasil dari kali 2 kali 3. Nah, pertanyaan ini untuk merangsang siswa dan siswa nantinya akan memberikan respon berupa jawaban. Nah, jika jawaban siswa ini benar, maka guru akan memberikan penguatan berupa penguatan positif seperti pujian atau stiker atau nilai tambahan dan untuk memperkuat perilaku tersebut. Tapi jika siswa menjawab salah, guru dapat memberikan penguatan negatif berupa koreksi yang membangun seperti membantu siswa menghitung ulang. Lalu dengan pengulangan soal dan penguatan, siswa belajar mengasosiasikan jawaban yang benar dengan pengalaman positif, sehingga perilaku yang diinginkan semakin terbentuk dalam diri siswa. Di sini ada beberapa keunggulan dari teori belajar behaviorisme. Yang pertama, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan untuk belajar mandiri. Lalu yang kedua, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengembangkan bakat dan kecerdasan siswa. Dan yang terakhir, membantu membentuk suatu perilaku yang diinginkan melalui mendapatkan penguatan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penguatan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak.
Lalu selanjutnya ada kelemahan dalam teori belajar behaviorisme. Yang pertama itu cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, dan tidak kreatif. Jadi menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Lalu yang kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis mekanis sehingga terkesan seperti mesin atau robot, padahal manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif. Lalu yang ketiga, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Nah, berikut ada contoh demonstrasi dari penerapan teori belajar behaviorisme. Oke, hari ini kita akan belajar tentang benua-benua di dunia. Sebelum kita mulai, Arya tahu gak nih benua itu apa? Ya, tahu. Tahu apa? Benua adalah daratan yang sangat luas. Ya, betul, pinter banget. Nah, benua itu merupakan daratan yang sangat luas. Tapi di bumi kita ini isinya itu banyakkan lautannya daripada daratannya. Jadi bumi kita itu diisi oleh 2/3 lautan dan sepertiganya itu daratan. Nah, isinya ini daratannya benua-benua. Nah, Ayah tahu nggak benua itu dibagi jadi berapa benua? Ya tahu. Berapa? 6. Nah, betul, pintar banget. Ada 6 benua di dunia ini. Nah, Ayah bisa sebutin nggak apa aja benuanya? Ada benua Asia. Asia, oke, pintar. Lanjut. Amerika. Lagi. Eropa, pintar. Lagi. Antartika, pintar. Terus apa lagi? Afrika, benar. Pintar kali. Apa lagi? Satu lagi. Yang di bawahnya Indonesia. Apa ayo? Oh ya, Australia. Ya, pintar. Australia. Nah, jadi di bumi kita ini ada 6 benua, Asia, Amerika, Eropa, Antartika, Afrika, Australia. Nah, di 6 benua ini yang paling besar itu adalah benua Asia, betul. Nah, karena tadi Asia adalah benua yang terbesar, kalau terkecilnya benua apa? Salah. Bukan Antartika, salah. Tapi benua terkecil dari 6 benua ini adalah benua Australia. Jadi di 6 benua ini tadi kan Asia benua terbesar. Kalau Australia adalah benua terkecil. Antartika itu benua yang ada apanya? Esnya, betul, yang ada saljunya. Berarti karena dia benua di paling ujung bumi. Ya, tahu kan? Ya, tahu. Nah, kalau Antartika ini banyak saljunya, kalau benua Afrika banyak apanya aja, tahu? Gurunnya, betul banget, pinter banget. Betul, pinter banget. Kalau di Afrika itu banyak gurun-gurunnya. Kalau di benua Amerika ini terkenal sama sungai yang panjang banget, yang isinya banyak predator-predator di dalam airnya itu. Tahu gak sungai apa namanya? Sungai Nil. Salah ya. Sungainya di mana, ayo? Oh iya, di mana? Di mana ya? Kalau sungai Nil itu ada di Afrika. Kalau yang di Amerika ini namanya sungai Amazon. Tadi kan udah bahas yang terkenalnya dari benua-benua ini. Terus kalau benua Asia itu ada Asia Tenggara, Asia Selatan, terus Asia Timur, terus Asia Tengah, sama Asia Barat. Ayah tahu nggak? Kan kita di mana nih sekarang? Di Indonesia. Nah, Indonesia itu termasuk ke dalam benua mana? Asia, betul, pintar. Dan Indonesia ini masuk ke benua Asia. Tahu nggak tepatnya Asia mana? Asia Tenggara. Ya, betul, pintar banget itu. Betul, Asia Tenggara. Nah, kan tadi benua Asia itu yang paling besar. Terus yang besar kedua, ya tahu nggak? Amerika, betul. Terus setelah Amerika apa? Oh, nggak tahu. Jadi habis Asia yang paling gede itu ada Amerika, tadi betul yang kata Ayah. Terus habis itu yang ketiga itu adalah Afrika. Nah, jadi Asia, Amerika, Afrika, 3 benua terbesar di bumi ini. Itu ada Asia di pertama, terus ada Amerika yang kedua, yang ketiga ada Afrika. Terus kalau di benua Afrika ini ada yang terkenal banget nih, gurun apa namanya? Gurun Sahara. Ya, betul, gurun Sahara. Gurun Sahara ini tempatnya hewan-hewan safari. Kan kalau tadi Amerika ada sungai yang panjang itu, yang Amazon. Tadi kan benua merupakan daratan yang sangat luas. Dan tapi di bumi kita ini kan cuma yang paling luas itu sebenarnya lautan. Karena di bumi kita ini 2/3 itu diisi oleh lautan, terus sisanya baru benua ini, daratan-daratan yang luas. Terus benua ini kita terbagi menjadi 6. Ada Asia, ada Amerika, ada Eropa, Antartika, Afrika, Australia. Nah, benua yang paling besar itu ada Asia, terus lanjutannya ada Amerika, yang ketiga ada Afrika. Terus benua yang paling kecil itu ada benua Australia. Nah, di benua yang paling ujung itu ada benua Antartika. Karena dia ini isinya cuma salju-salju.
Jadi jarang ada kehidupan di benua ini. Maksudnya manusia itu jarang tinggal di benua Antartika ini. Nah, sekarang aku kasih kuis. Aku kasih 5. Kalau benar semua, aku kasih hadiah. Oke. Yang pertama, bumi kita ini bumi kita ini yang paling luas itu benua atau lautan? Lautan. Betul, satu pintar. Betul, satu pintar. Terus soal yang kedua, yang mana dari 6 benua ini yang kedua terbesar benuanya? Asia dan Amerika. Kedua terbesar, kedua. Jadi yang kedua. Oh, yang kedua Amerika. Ya, betul. Amerika pintar. Terus tadi aku ngomong sungai Amazon itu terletak di benua mana? Amerika. Betul, pintar. Udah bener 3. 2 lagi deh. Terus di antara 6 benua ini, benua yang paling kecil itu benua apa? Australia. Ya, pintar. Udah satu lagi. Coba tadi ya. Terus abis itu yang satu lagi, tadi benua Afrika itu terkenal sama apanya? Gurunnya. Ya, betul. Betul semua. Betul semua kamu, aku kasih hadiah. Oh my god. Karena benar semua dan udah pintar ngikutin pelajaran kita hari ini tentang benua-benua di dunia. Dan kamu berhasil menjawab 5 pertanyaan dari aku. Aku kasih hadiah. Makasih. Alhamdulillah. Belajar yang benar ya. Kesimpulan dari teori belajar behaviorisme ini yaitu menekankan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui interaksi, stimulus, dan respon dan dapat diamati dan diukur. Nah, tokoh-tokoh utamanya dalam teori ini ada Ivan Pavlov dengan pengondisian klasik, lalu Edward Thorndike dengan trial and error, John Watson yang menyoroti pengaruh lingkungan, serta B.F. Skinner dengan pengondisian operannya. Nah, dalam teori behaviorisme ada beberapa prinsip utama yang meliputi yaitu stimulus and response, penguatan, serta pengondisian untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan melalui pengulangan yang konsisten. Teori ini penting dalam membentuk keterampilan dasar dan kebiasaan, terutama pada anak usia dini, dengan memberikan penguatan positif untuk memotivasi belajar. Namun, teori ini cenderung mengabaikan proses berpikir kritis dan kreativitas, sehingga lebih efektif jika dipadukan dengan teori lain seperti kognitivisme dan konstruktivisme. Nah, kombinasi ini dapat menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik dan mendorong pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sekian presentasi saya mengenai teori belajar behaviorisme. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.